Kerajaan Galuh merupakan kerajaan pecahan Tarumanegara saat Raja Tarumanegara Linggawarman wafat pada tahun 666. Kekuasaan jatuh kepada menantunya, yaitu Maharaja Tarusbawa dari Sundapura, salah satu wilayah bawahan Tarumanegara. Pada tahun 670, ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Hal ini menjadi alasan Wertigandayun untuk memisahkan diri dari kekuasaan Tarusbawa. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga, Wertigandayun menuntut agar wilayah Tarumanegara dibagi menjadi dua untuk menghindari perang saudara. Prabu Tarusbawa menerima tuntutan Wertigandayun. Pada tahun 670, Kerajaan Galuh resmi berdiri dengan raja pertamanya, yaitu Maharaja Wertigandayun. Namun pada tahun 716 terjadi pemberontakan di Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Purbasora terhadap Raja Galuh kedua, yaitu Rahyang Bratasenawa. Dengan kemenangan Purbasora, Bratasenawa kemudian melarikan diri ke Pakuan Sunda. Hingga pada tahun 723, Maharaja Tarusbawa, Raja Kerajaan Sunda wafat, sedang putra mahkota telah wafat terlebih dahulu. Karena itu, kekuasaan jatuh kepada cucunya, yaitu Putri Teja Kencana, yang menikah dengan Sanjaya, yang merupakan putra mahkota Galuh sekaligus cucu dari Wertigandayun. Dengan itu, Sanjaya dinobatkan menjadi Raja Sunda dan dikenal dengan Prabu Harisdharma. Setelah dinobatkan menjadi Raja Sunda, Sanjaya kemudian menyusun kekuatan untuk merebut kembali tahta Galuh yang diduduki oleh Purbasora. Pada akhirnya Purbasora berhasil dikalahkan oleh Sanjaya pada tahun 723, sehingga kekuasaan Galuh kembali ke tangan Sanjaya. Di bawah pemerintahan Sanjaya, Sunda dan Galuh kembali bersatu atau yang dikenal dengan Kerajaan Sunda Galuh. Selang 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 732, Maharatu Sima, Ratu Kerajaan Kalingga wafat. Saat itu Kalingga dibagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara dan Selatan. Sanjaya merupakan pewaris Kalingga Utara. Akhirnya diangkat menjadi raja yang kelak dikenal sebagai Rakai Mataram dan menjadi raja yang pernah berkuasa di 3 kerajaan, yaitu Sunda, Galuh, dan Kalingga. Setelah mewarisi Kalingga Utara, kekuasaan di Galuh diserahkan kepada Tamberan Parmawijaya. Rupanya hal tersebut menimbulkan konflik dengan Sang Manara yang merupakan cucu dari Purbasora dan menyebabkan Tamberan wafat dan membuat Sanjaya berniat menyerbu Galuh. Perang besar berhasil dihindari setelah berhasil dilerai oleh Resi Demumawan. Akhirnya tercapai kesepakatan jika Galuh diserahkan kepada Sang Manara, sementara Sunda diserahkan kepada Rakai Banga yang merupakan putra dari Tamberan Parmawijaya. Kedua kerajaan kembali terpisah hingga pada tahun 1030 di bawah kekuasaan Maharaja Srijaya Bupati, Sunda dan Galuh kembali bersatu. Pada tahun 1357 terjadi peristiwa memilukan, yaitu gugurnya Prabu Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka di alun-alun Majapahit dalam peristiwa yang dikenal dengan Perang Buban. Setelah putra Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi, yaitu Niskalawastu Kencana naik tahta, Kerajaan Sunda Galuh mengalami masa kedamaian dan kemakmuran. Namun sepeninggal beliau, kerajaan dibagi menjadi dua antara kedua putranya,
yaitu Kerajaan Galuh diwariskan kepada Dewa Niskala, sedangkan Kerajaan Sunda diwariskan kepada Prabu Susuk Tunggal. Hingga pada tahun 1482, kedua kerajaan kembali disatukan oleh Sri Baduga Maharaja, yaitu putra dari Dewa Niskala dan menantu dari Susuk Tunggal. Masa ini dikenal luas sebagai Kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun sepeninggal Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Sunda Galuh atau Pakuan Pajajaran semakin mengalami kemunduran sebelum akhirnya runtuh karena serangan dari Kesultanan Banten